Dan Christine memukul kepalanya Rachel sampai dia tewas. Badabing badabu, hai Bestina, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi ke channel aku, Monica Raja Lele. Namaku Rachel atau Lele, whatever you want to call me. Pertama-tama aku mau minta maaf dulu karena aku udah lama banget nggak upload video di YouTube. Aku tahu aku upload shorts banyak banget, tapi pasti rasanya nggak sama kan? Karena kemarin, I know this sounds silly, tapi aku kena COVID kemarin. Yes, akhirnya setelah 2 tahun aku kena COVID. Ya mungkin kemarin aku badannya nggak fit, mungkin juga aku ke tempat-tempat yang lumayan berbahaya, atau mungkin juga karena sekarang COVID kan kasusnya lagi naik 3 kali lipat ya kalau nggak salah. Makanya di sini aku saranin kalian stay safe, pakai masker, jaga kesehatan karena COVID itu bener-bener nggak enak sama sekali. Aku nggak bisa bangun, mataku beler, sendi-sendiku sakit semuanya. Wow, what a bad experience. Anyway, seperti biasanya hari ini aku akan cerita yang serem-serem, dan hari ini aku akan ceritain tentang seorang gadis yang gak tahu malu, gak tahu diuntung, dan gak tahu diri. Dia udah ditemenin sama teman-temannya, sama sahabatnya, dia dibaik-baikin, dia dibikin cantik, dibikin populer, dibikin banyak orang yang seneng sama dia, tapi dia malah bunuh sahabatnya sendiri. Kalian mungkin bingung, kok bisa sih ada orang kayak gitu yang nggak tahu diri itu? Iya, ada. Orang jahat tuh di mana-mana ada. Tapi kita tuh masalahnya nggak bisa membaca perasaan orang ya. Dan kadang-kadang tuh orang terdekat kita sendirilah yang malah nyelakain kita. Pasti kalian penasaran kan gimana ceritanya? Nah, sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe video aku. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di TikTok @monicarajalele, A-nya pakai huruf 4. Dan juga follow aku di Spotify, Don't Cross the Line. Linknya ada di description box semuanya. And now, let this book begin. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang satu cewek ini yang bernama Christine Paolilla. If I'm not wrong, pronounce her name. Yes, namanya Christine Paolilla. Kita panggil di sini dia Christine. Seperti anak-anak bermasalah lainnya, masa kecilnya Christine itu memang gak enak ya, karena ayahnya meninggal waktu dia umurnya 2 tahun. Ayahnya tuh kecelakaan kerja dan dia cuma diasuh sama ibunya. Dia dan kakak laki-lakinya diasuh sama ibunya. Masalahnya ini ibunya adalah pemakai berat, pemakai barang haram, dan ibunya juga sering mabuk-mabukan. Akhirnya kakek dan neneknya Christine tuh mikir kayak, oke, 2 anak ini akan kita ambil hak asuh. Ibunya udah pasti kalah, udah sedih nih, dia kehilangan figur orang tua dan semuanya harus diambil alih sama kakek neneknya. Christine pun mengidap penyakit. Waktu dia umur 5 tahun, dia kena penyakit alopecia. Itu adalah penyakit autoimun yang mana menyebabkan kepalanya Christine botak, bulu matanya pun botak, dan alisnya juga botak. Dan ditambah Christine itu matanya minus gede banget dan dia harus pakai kacamata super tebal ke sekolah. Dan makanya itu Christine dianggap aneh sama teman-teman sekolahnya. Dan kalian tahu lah, anak SD, SMP ada yang berbeda dari mereka pasti akan ngatain. Dan begitu pula juga Christine, dia dibully habis-habisan sama teman-temannya di sekolah. Bahkan gak jarang dia tuh kayak ditarik wignya sampai lepas supaya bisa diketawain sama teman-temannya kayak, ih botak, kayak gitu. Dan ini bikin Christine down banget. Dia nggak pede, dia selalu pulang sekolah dengan tangisan. Dia nggak berani ikut ekstrakurikuler di sekolah, dia nggak bisa aktif di sekolah karena dia nggak mau ketemu sama teman-temannya di sekolah. Dan nilainya pasti anjlok banget. Tapi hidup itu maha adil, jadi nggak selamanya kita ada di bawah, kadang-kadang kita ada di atas. Dan di sini mulailah kehidupan Christine mulai jadi lebih baik karena ibunya akhirnya memutuskan, oke, gue nggak mau lagi pakai barang-barang haram. Dia akhirnya rehab. Dan dia bersih, sembuh total, dan ketemu sama satu cowok yang benar-benar sayang sama si ibunya Christine ini. Mereka menikah, ambil alih hak asuh Christine dan kakaknya. Mereka hidup bahagia dan mereka memulai hidup baru. Tadinya mereka tinggal di Long Island, New York. Mereka pindah ke kota baru, membuka lembaran baru di Clear Lake City di Texas. Sebenarnya di sini dimulailah kehidupannya Christine yang lebih baik, tapi di kota inilah juga Christine memulai bencana yang nantinya akan membawanya ke tahanan. Jadi waktu itu Christine udah SMA gitu, kayak SMA kelas 1 atau kelas 2. Dia masih dengan wignya dia yang, by the way, ini Christine ini bukan orang kaya, jadi wig yang dia beli untuk nutupin botaknya itu ya pasti wig yang affordable dan kurang bagus. Dia ke sekolah, dia masih dibully sama orang-orang. Tapi untungnya Christine itu ketemu sama 2 orang yang bernama Rachel dan Tiffany. Dan mereka berdua tuh kakak kelasnya Christine, beda setahun. Mereka tuh sayang sama Christine, mereka temenin Christine dengan tulus, bukan kayak ada modusnya itu, enggak. Mereka tulus temenan sama Christine, dijadiin sahabat. Christine diajarin make up, dibelanjain, beliin baju baru, beliin make up. Mereka juga beliin wig yang bagus untuk Christine.
Terus mereka ajak Christine kemana-mana, hangout bareng, ke party. Jadi Christine tuh yang tadinya ugly duck ya, kayak bebek yang jelek, jadi angsa yang cantik. Dia jadi cakep banget dan banyak banget orang yang senang sama dia. Banyak cowok yang ngantri mau kenalan sama Christine. Ditambah Christine ini sekarang jadi masuk ke gengnya Rachel dan Tiffany. Dimana Rachel dan Tiffany itu dikenal sebagai anak yang paling pintar dan paling cantik dan paling populer di sekolah itu. Obviously dia bangga dong. Sekarang dia diterima di sebuah pertemanan, dia juga diterima sama teman-temannya di sekolah. Tapi masalahnya ini tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian Rachel sama Tiffany mereka lulus karena mereka 1 tahun di atasnya Christine. Dimana Christine ditinggal sendirian di SMA tersebut dan Rachel sama Tiffany mereka memulai hidup baru mereka sebagai young adult. Mereka udah mulai dewasa, mereka mulai masuk kuliah, ketemu orang baru, acara sekolah yang baru. Dan kalian tahu sendiri gimana kelas-kelas kuliah tuh kan padet banget. Belum lagi kalau kalian diajak party, belum lagi kalau kalian ikut ekstrakurikuler. Jadi Christine merasa kayak dia ditinggalin sama teman-temannya. Dia di SMA, teman-temannya jarang hangout sama dia karena kesibukan masing-masing yang berbeda. Akhirnya Christine cari pelarian. Dia akhirnya punya pacar, seorang cowok yang bernama Christopher Snyder, yang mana cowok ini cowok ini sebenarnya emang troublemaker ya. Dia itu bandar obat-obatan terlarang, terus dia juga umurnya 21 tahun, yang mana waktu itu Christine masih di bawah umur, masih umur 17 tahun, dan cowok ini 21 tahun, agak red flag ya hubungan mereka. Call the police. Dan juga si Christopher ini punya catatan sejarah kriminal yang panjang banget, suka ngerampok, nyuri, apa, ini, itu, vandalisme. Dan di suatu kesempatan saat Christine lagi hangout sama Rachel dan Tiffany, mereka catch up, mereka ngobrol-ngobrol, ngasih tahu kayak, oh, kehidupan gue sekarang gimana, bla bla bla. Christine bilang kalau dia pacaran sama Christopher, dan dia bilang kalau Christopher ini orangnya agresif, posesif, dia tuh tukang ngatur, dia bikin aku tertekan, dia bahkan memperkaos aku. Kalian tahu nggak sih, aku nggak bisa nolak karena Christopher ini sangat toxic, dia jahat banget, tapi aku nggak bisa, aku takut banget sama Chris. Rachel sama Tiffany denger Christine cerita kayak gitu, mereka belain Christine dong. Oh my god, lo gak boleh jalan sama cowok ini, lo harus pertahanin harga diri lo, jangan mau sama cowok kayak gini, dia toxic, dia red flag. Cari cowok yang lebih baik buat lo. Padahal mereka nggak tahu aja apa yang diomongin sama Christine itu tidak 100% benar. Yes, I know Christopher itu adalah bandar obat-obatan terlarang. Dia punya catatan kriminal yang lumayan panjang. Christopher itu bukan orang yang agresif, dia bukan orang yang possessive, dia orang yang yaudah biasa aja, chill, nyantai gitu. Malah Christine yang sebenarnya agak-agak possessive, agresif. Pernah sekali Christine nge-gap Christopher tuh nggak sengaja ngelihat cewek. Bukan kayak mantengin gitu ya, tapi lebih kayak ya udah ada cewek lewat terus Christopher lihat kayak oh yaudah biasa kan. Christine marah banget, dia pukul, dia tampar Christopher, dia bahkan ludahin juga Christopher, dan dia bilang awas aja sampai sekali lagi aku lihat kamu ngeliatin cewek, aku bunuh kamu sama keluargamu. Christine ini saking gilanya ya, bahkan dia disebut sebagai the psycho. Dia disebut psycho sama keluarganya Christopher. Tapi gimana pun juga dengan toksiknya Christine, Christopher sama Christine masih pacaran. Christine tuh ngejelek-jelekin Christopher di depan Rachel sama Tiffany itu karena dia mau caper. Dia jealous sama kehidupan teman-temannya. Teman-temannya sekarang berkembang, sementara dia masih ketinggalan. Dia ketinggalan sendiri gitu loh di SMA. Kadang-kadang kita ngerasa gitu nggak sih, kayak FOMO gitu, teman kita ngapain, terus kita enggak, terus kita ngerasa, ih kok gue nggak kayak mereka ya, ih kok gue nggak lakuin apa yang mereka lakuin ya. Itu yang Christine rasain, dan ditambah sekarang dia pacaran sama orang gak jelas, terus Christine pun juga jadi ikutan gak jelas, dia ikut-ikutan pakai barang haram juga. Dan ini bukan rahasia umum ya, bahkan Rachel sama Tiffany juga tahu kalau Christine sekarang pakai barang-barang haram. To be fair, pacarnya Rachel sama pacarnya Tiffany juga bandar obat-obatan terlarang, jadi mereka nggak ngejudge Christine. Sampai suatu hari Christine bilang, dia ngomong lah ke Rachel sama Tiffany, ngumpul yuk, hangout yuk, gue lagi butuh barang nih. Tiffany bilang, oh iya, boleh. Kebetulan gue, Rachel, sama pacar-pacar kita mau hangout nih di rumah gue. Gimana lo datang aja dan lo bisa transaksi sama pacar-pacar kita. Akhirnya, Christine datang ke rumah Tiffany tanggal 18 Juli tahun 2003. Dia datang jam 3:30 sore dan dia nggak sendiri. Dia sama Christopher. Christine dan Christopher datang menggunakan topeng dan baju yang hitam-hitam. Ini penting nanti. Dia ketok pintu rumahnya Tiff. Waktu dibuka, dia sama Christopher menodongkan senjatanya ke arah Tiffany, ke arah Rachel, dan ke arah pacar-pacar mereka. Dan mereka berdua menembakkan senjata mereka ke
ke arah 4 orang tadi. Rachel tewas, Tiffany tewas, dan pacar-pacar mereka berdua juga tewas. Total ada 40 tembakan yang mereka lakukan, dan setelah mereka melakukan eksekusi tersebut, Christopher nganterin Christine ke tempat kerjanya di sebuah counter kecantikan di supermarket Walgreens. Tembakan 40 kali itu kan lumayan rapid ya, lumayan cepet dan kenceng suaranya. Pasti banyak banget orang yang dengar, banyak banget orang yang kepo. Tetangga-tetangganya Tiffany datang ke rumah Tiffany untuk ngecek, telepon polisi datang, keluarganya Tiffany sama Rachel juga datang. Mereka shock banget, kenapa ini bisa terjadi, dan polisi mengerahkan armada-armada mereka, pasukan-pasukan mereka untuk menginvestigasi apa yang terjadi sama Rachel, Tiffany, dan pacar-pacar mereka. Dari hasil penyelidikan, detektif tahu kalau siapapun yang membunuh Rachel dan Tiffany itu pasti kayak benci banget sama mereka berdua, dan kayak ada kecemburuan secara seksual ya, for some reason, karena mereka ngelihat Rachel sama Tiffany ditembak di bagian selangkangannya juga. Karena logikanya polisi kayak gini, tembakan di daerah kewanitaannya Rachel dan Tiffany itu menunjukkan kalau siapapun yang menembak mereka itu benci banget sama mereka, iri atas mungkin kecantikan mereka atau apapun yang dipunya mereka sama Rachel dan Tiffany. Dan salah satu cara untuk mempermalukan mereka berdua adalah dengan merebut lambang mereka sebagai perempuan, di mana area kewanitaannya. Dan gak lama dari kejadian tersebut, Rachel sama Tiffany dan pacar-pacar mereka pun dimakamkan. Christine dapat cerita ini, dapat kabar dari orang tuanya, dan dia broke down, dia nangis, dia kayak wah sedih banget, dia depresi banget karena Rachel dan Tiffany kan sahabat aku gak tahu apa yang aku harus lakukan sekarang, nyanyi air mata buaya. Dan aktingnya Christine ini boleh juga ya, karena waktu dia diajak untuk ke pemakamannya Rachel dan Tiffany, Christine ini menolak dan dia bilang kalau dia terlalu sedih untuk datang ke pemakaman sahabat-sahabatnya tersebut. Dan karena kurangnya bukti, akhirnya kasus ini tuh sempat cold ya selama 3 tahun, dan Christopher sama Christine pun akhirnya putus karena Christopher dia ngerampok mobil dan dia masuk penjara. Christine sendiri dia mendaftarkan dirinya ke rehab, dan di sana dia ketemu sama seorang cowok yang bernama Justin. Mereka jatuh cinta, mereka bertekad untuk oke, harus bisa sembuh bareng nih. Mereka berdua sembuh bareng dan mereka langsung menikah begitu mereka keluar dari tempat rehab. Si Christine pun pakai uang warisan dari ayahnya sebesar $360.000 untuk beli apartemen untuk mereka berdua. Hidupnya Christine aman dan nyaman sampai akhirnya tahun 2006 dia ngeliat sketsa wajahnya sebagai orang yang dicari di berita. Yes, jadi pada bulan Juli tahun 2006, Christine lagi nonton TV, lagi nyantai ngaso, tiba-tiba dia lihat di berita ada sketsa wajahnya dicari atas pembunuhan. Oke, di sini plot twistnya yang mereka tidak antisipasi, yang mereka tidak tahu. Mereka di sini adalah Christopher dan Christine. Jadi salah seorang tetangganya Tiffany ada yang lihat mereka berdua, dan dideskripsikan Christine sama Christopher mereka pakai topeng, mereka pakai baju hitam-hitam. Dan waktu di luar rumahnya si Tiffany, Christine buka topengnya, dan si tetangganya Tiffany ini bisa mengidentifikasi wajahnya Christine dengan sangat jelas dan memberikan ciri-ciri yang sesuai dengan sketsa yang akhirnya disebarkan sama polisi. Christine panik banget dong. Dia akhirnya ngajak suaminya, ayo pergi dari apartemen ini. Suaminya bingung, kenapa? Ayo kita nginep di hotel aja. Akhirnya mereka pergi, mereka nginep di hotel di San Antonio, dan disitulah Christine baru ngaku sama suaminya kalau dia pernah membunuh sahabat-sahabatnya. Dia cerita masa lalunya, dan suaminya marah banget dong. Suaminya langsung lapor ke polisi datang, dan di hotel tersebut Christine digrebek, dia ditangkap, dan sementara itu Christopher dia waktu itu lagi tinggal di South Carolina, dia tinggal sama pacarnya, dan waktu dia tahu kalau Christine ini udah ditangkap dan dia juga lagi masuk daftar pencarian orang, dia langsung lari ke hutan, dia minum obat-obatan dan dia mati karena OD ya. Dan jasadnya Christopher ditemukan di hutan pada bulan Agustus tahun 2006. Christine doang lah yang dibawa ke persidangan, bawa ke pengadilan. Dan selama persidangan berlangsung, Christine bilang kalau aku tuh nggak pengen bunuh Rachel sama Tiffany. Aku tuh
tadinya mau ngerampok mereka doang sama Christopher, tapi Christopher maksa aku. Dia tuh orangnya controlling. Aku takut banget sama dia, makanya aku tembakan pistol tersebut ke arah Rachel dan juga Tiffany. Untungnya nggak segampang itu. Suaminya Christine, Justin, dia mau bersaksi melawan Christine. Dia bersaksi kalau sebenarnya Christine tuh sudah merencanakan ini semua dari awal. Karena Christine sendiri cerita sama dia, Christine itu emang bener-bener udah nggak suka, benci, dan cemburu sama Rachel dan Tiffany, makanya dia ngeplan, dia merencanakan pembunuhan tersebut. Ditambah lagi, Christine juga cerita sebelum dia sama Christopher pergi ke Walgreens, Christine tuh sempat balik lagi ke dalam rumah untuk ngecek kalau memastikan ya mereka berempat ini udah mati apa belum. Dan dia lihat kalau Rachel tuh ternyata masih sekarat ya, masih setengah hidup, dan Christine memukul kepalanya Rachel sampai dia tewas. Dan karena ini semua, akhirnya Christine pun dinyatakan bersalah. Dia dikenakan hukuman 4 capital murders dan penjara seumur hidup. Dan sampai sekarang Christine pun masih ditahan. Kita nggak tahu kapan dia boleh keluar. Setahu aku juga dia nggak dapat pembebasan bersyarat. Jadi itulah kisah dari Christine Paolilla, di mana dia adalah teman yang nggak tahu diri, teman yang sudah diangkat derajatnya sama sahabatnya sendiri, tapi inilah balasannya. Kita emang nggak pernah tahu teman kita seperti apa, sahabat kita seperti apa, tapi aku berharap sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian nggak ada yang kayak gitu. Dan aku sendiri tahu ya, cewek emang gampang jealous, tapi alangkah baiknya kalau kalian jealous tuh ya udah sekedar kayak ngerasa sedih aja, dan kalian utarakan lah kalau bisa ke teman-teman kalian apa yang bikin kalian gak nyaman. Jangan kalian pendem tiba-tiba dibunuh sahabatnya. Anyways, that's it for today. Itu aja cerita hari ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah kalau kalian suka cerita hari ini. I'll see you in my next video. Bye.